mereka menghujat nabi saya, Tuhan saya. Nah, jadi saya perhatikan, ini saya record untuk saya pertontonkan lagi Bang kepada generasi saya nanti setelah saya mungkin wafat. Karena kalau YouTube itu kan akan lama Bang, akan terdokumentasi lama. Nanti saya perlihatkan itu, gini loh mereka di live comment. Ya sebenarnya yang aslinya tuh begini, mereka tuh membenci. Nah, jadi kalau kita bilang, kalau saya ya Bang ya, Abang tahu nggak dalam ranah hukum tuh mensrea? Ya. Iya, Tahu nggak? siap. Istilah mensrea tahu nggak? Enggak terlalu tahu sih. Nah, mensrea itu perilaku yang memang sudah terlihat kecenderungannya seperti apa. Jadi gini Bang, kalau ada orang yang dia baik, tiba-tiba dia jahat, itu perlu dipertanyakan kenapa dia jahat. Apa yang menjadi asbab dia jahat? Paham nggak? Artinya kejahatan itu bukan sesuatu yang menjadi kecenderungan dia gitu. Itu dalam ranah psikologi, dalam ranah hukum itu diberlakukan. Dan jadi orang yang sudah terbiasa menghujat itu akan terlihat dari mulai dia buka cam, buka komal, mulai dari apa itu ada. Nah, saya punya YouTube Bang. Abang silakan cross check di Riva MOW. Abang lihat mulai kalau abang berani, abang mau ya, abang mau lihat mensrea saya. Mulai dari awal saya berdiskusi sampai detik ini silahkan disaksikan. Apakah saya menyengajakan diri untuk membahas agama Kristen atau saya membahas agama saya? Menyengajakan diri itu seperti buka komal terus ngejelek-jelekin Kristen. Saya reaktif Bang. Saya buka komal hari ini, saya bahas Yesus bukan Tuhan. Itu karena saya menjawab sesuatu. Nah, itu saya. Dan silakan kalian bisa buktikan. Dan saya tidak pernah takut untuk membawa narasi. Kenapa? Selagi kita beropini, itu dijaga di Undang-Undang Pasal 28E. Nah gitu. Dan saya tidak peduli dengan penilaian publik Bangku. Abangku itu yang agama saya ajarkan. Agama saya ajarkan itu adalah justru ketika kau menyampaikan kebenaran, kau justru akan semakin dibenci. Siapa contohnya? Nabi Isa atau Yesus? Apakah dia diterima pada waktu dia menyampaikan kebenaran menurut perspektif Kristen? Tidak. Berapa orang yang terima dia? Sedikit. Yang mau menghabisi dia banyak atau tidak banyak? Nabi Muhammad ketika hadir. Jadi esensi, kalau kita lihat secara sejarah keagamaan atau secara informasi teologi, rata-rata orang-orang yang datang dari Tuhan, Musa, itu dibenci. Bahkan Yesus sendiri kan mengatakan itu. Nabi itu dibenci di tempat asalnya. Jadi artinya kalau kita dibenci oleh banyak orang, jangan takut, jangan khawatir. Apalagi yang kita sampaikan itu tak terbantahkan. Tapi kalau dibenci karena memancing kebencian, itu kita ikut berdosa. Nah, saya selalu minta bukti kan sama teman-teman yang naik ke sini. Kalian menuduh saya menghujat Kristen, coba tunjukkan diksi saya apa. Oh, tentang saya dituduh menyamakan Tritunggal dengan kelamin. Mari kita bahas dulu. Kalian tahu apa tentang hal itu? Apa yang kalian punya? Bukti-bukti apa yang kalian punya? Nah gitu abangku ya. Jadi diskusi itu konsekuensinya berdebat. Kalau tidak mau berdebat, ya satu, jangan membuat pertanyaan, jangan membuat pernyataan. Pertanyaan harus dijawab, pernyataan harus ditanggapi. Ini dia Islam. Karena saya sendiri, kalau ada pernyataan tentang agama saya tidak mungkin biarkan. Begitu. Silahkan abang pendakwah, kalau ada pertanyaan lagi silahkan, kalau mau jadi narasumber juga boleh. Nanti kalau Anda mau ditanya sama umat Islam, biarkan umat Islam naik ke atas, Anda menjadi narasumber, saya izinkan di sini. Dengan catatan pun saya kontrol orang Islam yang mau bertanya kepada Anda. Atau ingin menyimak saja juga boleh, silahkan abangku. Nanti Black Sweet saya sapa, saya ke bang pendakwah dulu. Silahkan bang pendakwah. Kayaknya saya nyimak aja dulu di bawah Ibu, soalnya mau siap-siap kerja Ibu. Siap abangku, salam toleransi, sehat selalu ya. Salam kenal dari saya. Mudah-mudahan abang selalu sehat. Semoga abang bisa menjadi salah satu contoh umat Kristen yang masuk ke ranah dialektika dengan hati yang humble ya, bukan dengan kebencian ya. Sama-sama kita transfer knowledge, bukan transfer kebencian ya. Abang pendakwah jalanan. Semoga sehat selalu. Bang Black Sweet ini dulu ya. Ibu saya pamit dulu ya. Selamat siang. Siap abangku, sehat selalu abangku. Sekeluarga semoga sehat selalu. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Teman-teman yang di bawah, saya tidak terima kalian menghujat Tuhannya orang lain. Itu sama saja saya membenarkan kalian. Sayangku, kakak cintaku ya, moderatorku, kakak Lin mohon dengan sangat bantu Uni ya, bantu Uni untuk mute
biarkan. Yang Kristen menghujat, biarkan. Yang Muslim menghujat, tolong di mute. Yang Kristen menghujat, biarkan. Itu untuk pembelajaran bagi kita. Begitulah mereka. Tapi yang Muslim menghujat, tolong di mute. Menghujat Yesus, menghujat Paulus, di mute. Saya nggak peduli. Tapi yang Kristen menghujat pribadi saya, biarkan. Jangan di mute. Tapi kalau Bang Jibril tuh nanti dia mute tuh. Kenapa? Biarkan. Oke, halo Black Sweet. Iya, assalamualaikum Umi Rifa. Wah, Muslim ya? Muslim. Iya, Muslim. Umi Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin untuk semua umat Muslim. Sebelumnya Bunda Rifa, saya mau minta pencerahannya, sama minta ilmunya, menimba ilmu Waduh. dari panjenengan. Waduh, dosa saya ini. Saya belum layak menjadi seorang guru, Bang. Saya itu pencari ilmu. Bagi teman-teman non-muslim, kenapa saya bisa menjadi guru? Karena saya mengajarkan dasar-dasar Islam kepada mereka. Pembelajaran anak ibtidaiyah. Tapi kalau Iya, untuk orang Umi. Islam saya tidak layak, Bang, menjadi guru, Bang. Saya masih belajar nih. Berdosa Enggak, saya nanti, Bang. Kita sama-sama belajar Umi Rifa. Saya kan Oke, Islam Abang bertanya awam. saja. Iya. Mungkin Ini Abang Umi bertanya, Rifa, insya Allah saya jawab. Kalau saya mau. saya masih bimbang. Kemarin malam kan saya ikut komalnya Ustadz Wafi. Di situ ada Bunda Rama sama Bunda Mila yang di Amrik itu, sama apologet Panggoldian. Di sana dijelaskan Umi di Komal. Saya kemarin mau naik tapi tidak dinaikkan gitu loh. Ya, langsung Saya saja, masih Bang, langsung bimbang. saja. Iya, gini. Kemarin itu Ustadz Wafi menerangkan bahwasannya kalau kita mengucapkan misalkan hari raya di luar agama Islam, itu kemarin dibukakan ayatnya, saya lupa itu ayat Al-Quran berapa, itu katanya kan tidak boleh, dengan catatan itu meramaikan kan gitu. Itu kata Ustadz Wafi. Nah, sementara Panggoldian juga membukakan, kebetulan kemarin ada orang Kristen juga, Panggoldian membukakan Alkitab. Di Alkitab diterangkan katanya kemarin kalau nggak salah itu, barang siapa yang membawa ajaran selain ajaranku, tutuplah pintu itu. Kira-kira begitu. Saya paham ayat itu. Pertanyaannya, gitu. Bang, langsung ke Pertanyaan poin pertanyaan. pertanyaan gini Umi Rifa ya. Mohon pencerahannya, bahwasanya kita ini kan misal kerjanya kan misalkan ikut orang yang di luar non muslim gitu loh. Apakah diperbolehkan, maksudnya gitu, sedangkan di Alkitab udah tertera bacaan segitu ayatnya gitu loh. Diperbolehkan apa nih? Anda mau mengucapkan selamat Natal gitu? Kerja, enggak, maksudnya kerja. Bekerja gitu loh. Sedangkan di Indonesia kan bekerja apa? yang punya pabrik. Itu saya nggak paham. Bekerja maksudnya? Bekerja di rumahnya orang yang non muslim. Ya nggak masalah, Bang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah bekerja kepada orang Yahudi, nggak masalah, itu kan bekerja. Kecuali pekerjaannya, Bang, pekerjaan yang memang sudah diharamkan, seperti melakukan kejahatan, korupsi di rumah dia, disuruh untuk bawa narkoboy, menghabisi nyawa orang lain, ya. Pekerjaan yang memang pekerjaan yang sesuatu yang zolim, ya itu haram, ya hukumnya pasti haram. Tapi kalau pekerjaan yang memang pekerjaan normal, ya tidak masalah. Itu bukan hal yang diharamkan, karena kan konteksnya bekerja. Wallahu a'lam bishawab. Berarti yang di konteks di Alkitab itu tidak sama artinya atau itu maknanya bukan untuk kita, ya? Bang, yang di Bible itu Yeah. bukan untuk kita, itu untuk mereka. Yang kita, bagi kita tuh Al-Quran. Apa yang Al-Quran terangkan, yang Ustadz Wafi terangkan, itu yang dipegang. Ya, kalau Ustadz Wafi menjelaskan tadi ucapan, Umi, berarti cuman tidak boleh mengucapkan hari raya di luar orang Islam gitu ya? banyak, Bang, bukan hanya itu. Tidak boleh mengucapkan, tidak boleh ikut dengan mereka, tidak boleh menyerupai mereka. Karena dalam Islam itu, iman itu kan cuman bukan hanya di lisan, tapi di perbuatan juga. Oke, Gitu. Oke, Umi Rifa. Ya. Terima kasih atas pencerahannya. Gitu aja pertanyaan saya. Mulai tadi malam soalnya kita bimbang gitu loh. Saya sendiri bimbang. Apa yang perlu dibimbangkan, Bang? Kalau sudah ada jelas ya perbedaan, wala talbisul haqqa bil batili, jangan mencampurkan hak dengan yang batil. Jalankan perintah Islam, jauhi Insya Allah. larangannya,
Insya dan Allah. bersikap adil kepada mereka. Bersikap adil seperti apa? Abang, kalau kita bicara tentang mengatakan kepada mereka selamat hari raya Natal misalkan ya, konsekuensinya dikhawatirkan merusak akidah kita. Seolah kita melafazkan kalimat bahwa kita percaya Tuhan dilahirkan. Ya. Kalau kita percaya Tuhan dilahirkan, artinya kita tanpa sadar atau secara tidak langsung menyatakan bahwa Tuhan itu beranak. Sementara dalam surah Al-Ikhlas, ya, lam yalid wa lam yulad. Arash berguncang, dikatakan oleh hadis, ya, beberapa hadis kalau nggak salah itu, bahwa Allah sangat murka ketika mendengarkan tuduhan bahwa Allah punya anak dan diperanakkan. Naudzubillah min zalik. Maha suci Allah dari apa yang mereka sampaikan. Hati-hati Bang dengan lisan. Ya. Terima kasih. Ya, mungkin terima kasih Umi Rifah. Ya. Itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Sehat selalu. Amin amin. Ya. Halo Bang Rio Tamba, ada yang mau disampaikan Bang Rio Tamba? Halo, saya menyampaikan gini. Muslim non Muslim, brother. Non. Bentar ya, sebentar ya Bang. Ya, Abang Rio Tamba, di sini teman-teman non-muslim itu bertanya tentang agama Islam ya. Kalau mau menjelaskan agama kalian nanti diskusi dua arah dengan saya dan dipersiapkan mentalnya kalau berdiskusi dengan saya karena bukan kebetulan. Qadarullah, Allah izinkan saya mempelajari kitabnya kalian. Jadi Anda nanti ada pertanyaan saya yang mungkin akan menyulitkan kalian nanti, jangan berpikir bahwa saya merendahkan kalian, tapi bisa jadi itu adalah wawasan baru untuk kalian agar bisa belajar lebih dalam lagi tentang kitab suci kalian ya. Baik, Bang Rio Tamba silakan pertanyaan atau pernyataan. Mau nanya, Oke, silakan Bang Rio Tamba bertanya. pertanyaannya, jin pertama kali menganut agama Muslim atau tidak? Nggak tahu saya kalau jin. Saya belum pernah ketemu jin soalnya. Belum pernah wawancara Iya, juga saya. di ajaran kita Muslim, setan atau jin Beda. Setan sama jin beda. Jangan disamain ya. Setan itu Iya. sifat, jin itu makhluk. Saya belum pernah ketemu sama jin. Nanti kalau saya ketemu saya wawancara dulu ya. Nanti saya kasih tahu nanti. Menurut Al-Quran, apakah tertulis jin itu pertama kali menganut Nggak agama tahu, Bang. Islam? Nggak tahu Abang ya? telinganya dengar ya. Saya kan udah bilang nggak tahu. Saya belum Oh. ketemu. Nanti kalau saya ketemu saya wawancara nanti mereka, insya Allah ya. Doakan aja saya ketemu sama tok moyangnya jin ya. Tok moyang yang baru pertama sekali dilahirkan yang Rajin rajin buat cek Al-Qur'annya ya. Nanti ada ketemu di situ. Nah, Iya. baru kasih tahu saya, host. Oh, Thank you, terima kasih. Saya rajin baca Al-Quran Bang, tapi kan saya nggak mesti harus tahu jin agama yang pertama sekali diciptakan tuh nggak ada tertulis Bang. Jin pertama sekali diciptakan agama ada-ada aja sih ya Bang nih. Nanti ada itu di Al-Qur'an, coba dicek-cek ya. Yaudah, ayat berapa Bang? Saya pengen tahu nih Bang, jin pertama kali itu namanya siapa, agamanya apa, coba Bang. Kok turun Bang? Bang, jangan gitu Bang. Jangan ngasih ilmu tuh ini Bang, sepenggal-sepenggal Bang. Kalau memang ada jin, saya pengen tahu nih Bang. Pengen saya bikin biografi Bang, jinnya Bang. Di Al-Quran ada tertulis katanya agamanya pertama kali apa. Lucu kali ya Bang Rio Tamba ini ya. Lucu banget. Pengen saya cubit ginjalnya. Lucu banget. Halo Bang Sigit Palopo. Uni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Uni. Bisa bertanya Uni. Boleh ya, tapi pertanyaannya pertanyaan yang tidak ada kaitan dengan fikih karena saya bukan ahli fikih, saya tidak boleh menjawab hal-hal yang bukan kapasitas saya ya. Di daerah saya banyak Waalaikumsalam. Satu-satu ya, satu-satu saya sapa ya. Saya sapa nanti baru dibuka mic. Yang baru naik langsung ditutup mic dulu biar saya sapa, biar kita kondusif. Ya, Bang Palopo, silakan Bang Palopo. Apa yang mau disampaikan Bang? Mau nanya jin lagi Bang? Saya nggak kenal sama jin, saya belum pun. Nanti Bang saya berteman dulu sama jin ya. Doakan kalau saya berteman sama jin biar saya tanya tuh mereka tuh agamanya apa dan tinggal di mana dan mereka tuh makanannya apa. Silakan Bang Sigit Palopo. Ini Uni. Nasrani dengan Kristen beda ya Uni ya?
Oke, sebenarnya saya kalau untuk menjawab ini kita harus menggunakan pandangan para ulama. Nasrani sendiri itu merujuk kepada orang-orang ahli kitab yang mengikuti ajaran Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Bisa ada yang ingkarnya, bisa jadi yang betul-betul mengikutinya. Kenapa? Karena Nasrani ini bahkan sudah ada di zaman Paulus. Dalam Bible sudah ada namanya Nazaros apa-apa gitu ya. Dan dikatakan sebagai salah satu sekte sesat. Kristen apa? Kristen itu bahasa Yunani. Nasrani itu istilah, Bang. Contoh gini ya, Yahudi. Yahudi itu istilah dari etnis. Kenapa dia jadi Yahudi? Karena berasal dari keturunan Yehuda. Maka muncullah etnis Yahudi namanya disebutkan ya. Nah, kalau Nasrani ini ada orang-orang yang berasal dari Nazaret, pengikut dari orang yang berasal dari Nazaret. Namanya siapa? Isa Al-Masih Putra Maria. Mereka mengaku mengklaim ya. Mengklaim belum tentu ikut ya, Bang ya. Kan banyak tuh orang yang klaim saya pengikut Isa, belum tentu. Padahal mereka tuh penipu ya. Jadi mereka-mereka yang wallahu a'lam bisawab ahli kitab yang mengikuti ajaran Nabi Isa secara turun-temurun ataupun secara lisan by lisan ataupun yang pada waktu itu kalau Hawariyun kan jelas itu muslim tuh. Dan dia disebut sebagai Nasrani. Kenapa tidak dikatakan sebagai muslim atau Islam? Karena mereka disebut sebagai pengikut orang yang dari Nazaret. Ya, kenapa mereka tidak bisa dikatakan Islam? Bisa jadi mereka tidak mengikuti ajaran sesungguhnya yang diajarkan Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Karena kalau mereka mengikuti ajaran sesungguhnya, pasti mereka disebut sebagai Muslim seperti Hawariyun. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Kristen apa? Kristen itu dari kata bahasa Kristos, bahasa Yunani. Kristen apa? Orang-orang yang disebut sebagai pengikut si Kristus ini. Kristus yang mana? Belum tentu Nabi Isa. Karena Kristus ini kan bisa tertuduh. Ada orang-orang yang mengatakan, oh dia Kristus loh, padahal dia Nabi palsu. Dia itu Mesia loh, padahal Nabi palsu. Jadi siapa sih Kristen ini? Kristen ini adalah orang-orang yang mengklaim dirinya mengikuti orang yang bernama Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Yang mana dulu yang mau dibahas? Anak Maria atau anak Yusuf? Atau yang mati terkutuk di tiang salib, atau yang datang ngaku-ngaku ketemu Paulus, yang mana? Kita bisa bahas itu satu persatu gitu. Jadi tergantung suasana dan literasi Bang ya. Nah begitu abangku, sepaham saya. Silakan Bang Sigit. Izin Bunda. Ternyata dugaan saya benar. Sebentar yang lain saya kasih dulu bicara. Bukan Saya kalau sudah ini, saya bakal mualaf itu naik kan Bang? Ini Bunda. Kak Bang Bakal mualaf Landa, itu naik. saya punya otoritas di Komal ini. Saya tahu siapa yang mau saya naikkan. Abang santai saja, ya. Biarkan saya yang menaik, menurunkan dan menanggapi tamu-tamu saya. Jangan dipotong. Kalau saya sapa baru ngomong. Mohon maaf ya, saya harus tegas di sini biar enak. Oke, silakan Bang Sigit. Ada lagi yang mau disampaikan Bang Sigit? Iya, dugaan saya tepat sekali, Uni. Karena Jangan Nasrani. menduga-duga, abangku. Insya Allah nanti saya baca kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Karena Nasrani itu kan dari Nasaret, berarti dia dari Timur Tengah, sedangkan Kristen kan dari Eropa sana. Jangan begitu caranya. Bukan begitu caranya ya. Kristen itu bahasa Yunani. Yerusalem dulu itu kan dijajah atau ada zaman Helenisasi. Kalau ada kata salah apa nih? Iya, Bang Landa. Bang Landa nggak sabar. Bang Landa nggak sabaran Turunkan aja ya. nih kalau ada yang mau mualaf nih, turunkan aja nggak apa-apa. Ya, nggak suka diintervensi begitu ya. Lanjut saja, kita ngobrolin hal yang penting aja. Kalau ada yang mau mualaf nanti saya naikin, saya kan bisa baca. Mungkin begitu Bang Sigit Palopo ya. Jadi kita ini tidak boleh menduga-duga Bang. Karena kalau kita menyampaikan di ruang publik, kita harus mengambil atau kita gunakan metode heuristik namanya. Kita kumpulkan semua literatur. Saya pernah membaca definisi ahli kitab menurut beberapa para ulama. Itu ada dalam tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Katsir. Nanti sobat saya baca-baca lagi ya. Mungkin saya jadikan materi di mesia.org perbedaan Nasrani dan Kristen ya abangku. Dan sekarang mungkin itu jawaban seadanya dulu ya. Dugaan saya begini Uni. Jangan Bang, nggak boleh menduga-duga. No. Bang, ilmu itu tidak boleh diduga-duga. Tidak boleh abangku. Kita harus baca dulu literasinya. Tidak boleh kita menduga-duga. Nanti kita akan menyesatkan. Kalau orang sepakat dengan kita dan apa yang kita sampaikan salah, abang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah menyesatkan orang. Nauzubillah min dzalik ya abangku. Ya, kita belajar Bang. Sama-sama kita cari, kita belajar. Nggak usah kita menyimpulkan sesuatu yang belum pernah kita baca. Jangan. Nauzubillah. Ulama terdahulu aja mendefinisikan satu kata saja. Mereka tuh lama loh Bang belajarnya. Nggak boleh ya Bang ya. Kita nggak boleh duga-duga. No, nggak boleh. Oke abangku. Oke Uni. Oke Bang Sigit ya. Terima kasih Bang Sigit Palopo ya. Uni ya. Ya. Halo, Yang- Uni, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Yang baru naik jangan buka mic dulu. Saya sapa yang sudah naik duluan ya. Mengucapkan salam itu sunnah, dianjurkan, tapi menjawab salam itu wajib. Ketika orang lain sedang berbicara, jangan ucapkan salam karena dia terpotong nanti karena harus menjawab salam antum. Naik ke sini nanti ketika saya izinkan buka mic baru ucapkan salam biar diskusi kita terarah dan terstruktur dan juga teratur. Karena kita ditonton banyak orang, bisa jadi ada anak-anak kita yang sedang menonton dan mereka mencontoh perilaku kita ya. Saya juga sedang berusaha untuk istiqomah memperbaiki diri sendiri ya. Karena berdakwah itu lebih utama mengedepankan akhlak. Baiklah kalau begitu. Nah, oke, Bang Sigit saya turunkan. Sekarang saya ke Bang Lupa. Bang Lupa Muslim atau non Muslim, Bang? Islam, Kak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Ada yang mau Halo, disampaikan, Umi. abangku? Iya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Enggak, Uni, cuman apa, kami minta maaf saja kalau ada Oh. salah, Uni. Nggak ada, Bang. Abang nggak ada salah, Bang. Yang belum abang apa tuh THR aja belum dikirim ke rekening, Bang ya. Gitu doang, Bang. Kenapa takut, Bang? Saya kan nggak nurunin. Kenapa turun, abangku? Nggak apa-apa, kita bersilaturahim. Ya, oke. Ini di sini kita sapa Abang Agus. Bang Agus. Muslim, Bang? Muslim. Iya. Salam untuk keluarga. Ya, selamat menjalankan Idul Fitri kemarin. Ya semoga hatinya bersih, jiwanya bersih, rohnya bersih. Amin ya rabbal alamin. Bang, ada yang mau disampaikan? Iya, Mbak Uni, berkait tentang perjanjian baru, perjanjian lama. Kenapa? Saya memahami itu kalau perjanjian lama itu Taurat gitu ya. Kalau perjanjian baru Injil gitu. Tidak, Bang, tidak begitu. Itu salah. Taurat, Zabur, dan Injil itu adalah wahyu Tuhan kepada para nabi. Pahami itu dulu, Bang. Taurat, Zabur, dan Injil itu wahyu Tuhan kepada para nabi. Kitab yang sekarang itu apa? Kitab yang sekarang ini adalah kitab yang bercampur terkanon yang diklaim sebagai Taurat, Zabur, Injil. Ingat, Bang, diklaim. Diklaim Enggak. itu gini, Bang. Kalau saya Maksud saya- mengklaim bentar, maksud saya bentar, begini. bentar dulu, bentar dulu. Bukan pemahaman Mbak Uni, tapi pemahaman kawan kita Kristen begitu. Oh, iya. Iya kan? Nah, Ya. itu dari situ saya bisa memahami kenapa mereka bisa mengklaim kitab terdahulu tapi tidak bisa mengklaim kitab yang baru datang. Oke, saya Paham jawab. nggak? Al-Quran. Saya jawab. Karena Iya, Allah sudah katakan ya bahwa innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya bagi mereka yang kafir diberi petunjuk ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima Nabi Muhammad ibnu Abdullah sebagai seorang nabi sementara mereka tanpa sadar secara tidak langsung telah menghujat Nabi Isa Al-Masih putra Maryam dengan mengklaim Nabi Isa Al-Masih putra Maryam mati terkutuk dan layak untuk dihinakan. Bagaimana mungkin, Bang, mereka saja menghujat Nabi Isa lalu mereka tiba-tiba diizinkan menerima Nabi Muhammad? Karena konsekuensi ketika mereka menerima Nabi Muhammad, mereka akan memuliakan seluruh nabi. Sementara mereka percaya di kitab perjanjian lama bahwa Nabi Daud itu adalah nabi yang tidak baik akhlaknya. Bagaimana mungkin mereka hatinya ini adalah orang-orang yang membenci tanpa alasan, tidak menyelidiki dulu informasi yang buruk tentang seseorang, dan mereka percaya dengan hal itu, seolah-olah mereka mengatakan bahwa Tuhan memang adalah Tuhan yang mengizinkan nabinya berbuat mesum. Tiba-tiba mereka begitu saja menerima Islam. Bang, Allah itu maha tahu. Allah tahu siapa yang layak di dalam hatinya ada kebencian, ada kedurhakaan, siapa yang layak diberikan hidayah. Itu kenapa hidayah itu dari Allah. Allah yang tahu siapa yang memiliki di hatinya itu kebencian-kebencian. Begitu, abangku. Wallahu a'lam bishawab. sekedar diskusi nih Bu, Mbak Uni. Di kita di Islam kan setidaknya ada Allah, ada malaikat, ada nabi untuk sampainya satu ajaran, untuk sampainya satu wahyu kepada manusia umat gitu ya. Nah, kalau di Nasrani ini seolah-olah begitu. Kristen, Bang, jangan Nasrani, Bang, Kristen. Ya, di Kristen ini seolah-olah apa namanya, Tuhan itu seolah-olah
kayak nggak memanfaatkan seorang nabi Jangan dalam monolog ya Bang. Kita tidak boleh monolog by the way Bang. Kalau kita ini dilarang dalam undang-undang penistaan agama, salah satu hal yang terlarang adalah menjelaskan agama orang lain yang berbeda dengan mereka di ruang publik tanpa ada triggernya atau diskusian gitu. Jadi itu namanya monolog Bang. Itu masuk ke ranah penistaan agama. Itu kalau diadukan itu kena itu. Kenapa? Karena kita adalah orang yang tidak beriman, lalu kita mencoba menjelaskan di ruang publik, karena itu nanti bisa memancing. Tapi kalau mereka yang menginginkan untuk berdiskusi, ya kita punya hak untuk mereaksi dari segi pengetahuan kita. Jadi jangan menjelaskan agama mereka, Bang. Apalagi di Komal saya, di sini prioritasnya kita menjelaskan agama Islam. Di sini kita menjelaskan agama Islam kepada non-Muslim, bukan menjelaskan Islam kepada sesama Islam, karena itu ada komal-komal tersendiri. Saya bukan ulama, bukan ustazah, saya pendiskusi lintas agama, by the way. Tapi kan di sini judulnya Isa bukan Tuhan tuh, Bu. Iya. Ini Isa bukan Tuhan, ini judul statement. Dan saya tidak sedang mau membahas pemahaman Abang tentang kitab suci orang lain. Kenapa? Karena kecuali mereka ada untuk menjadi penyeimbang. Kalau mereka tidak ada, Abang tidak ada diskusi, terus Abang menjelaskan, itu kan nanti bisa jadi penistaan agama itu. Oh siap. Tapi kalau Abang sudah ada lawan diskusinya, Abang bertanya dengan mereka, mereka mengizinkan diri mereka ditanya, itu tidak masalah, itu hak berdiskusi dialektika itu. Oke. Ini sekedar anu aja. Saya kira saya juga memahami begitu ya. Hanya Jangan, nggak boleh. Oke, Tidak siap. boleh. Terima kasih. Kasih, Bu. Ya, kalau saya, kenapa saya wajar? Karena saya membawa pemahaman orang-orang yang sudah berdiskusi dengan saya 6 tahun, Bang. Saya diskusi dengan pendeta mereka dan beberapa apologet mereka. Jadi saya masih ingat beberapa pemahaman-pemahaman orang Kristen seperti Mikana, itu pemahamannya Sabelius. Seperti kiamat itu Trinitas. Kemudian seperti Kak Yeni itu Marsion. Pak Jody itu subordinat. Jadi saya bisa menjelaskan itu karena saya punya dokumentasi bukti kalau saya pernah diskusi dengan mereka. Ya, tapi kalau kita memberikan pemahaman tentang agama mereka dan kita tidak bawa literasi, tidak ada knowledge, itu bisa timbul nanti yang disebut dengan penistaan agama di jalur mentafsir agama orang lain. Oke, Pak MM Aji, please dong yang naik non muslim dong ya, yang muslim jangan diskusi sama saya terkait agama orang, nggak boleh. Tidak usah yang muslim diskusi tentang agama orang lain dengan saya. Kalau mau baca literasi saya sudah buatkan di mesiyah.org. Mesiyah.org. Kalau mau dapat bagaimana pembelajaran saya selama ini tentang Kristen dan Islam ada di situ. Jangan ajak saya diskusi dong, nanti kita namanya monolog, nggak baik kita ya. Nanti orang Kristennya ngamuk, marah. Begitu. Ya, Bang MM Aji. Ya, Hunter selamat pagi. Standby dulu Hunter, saya sapa MM Aji dulu ya. MM Aji 17 silakan dibuka mic-nya. Yang di bawah typingnya tolong yang bermoral sedikit ya. Jangan sampai kalian menjadi asbab perpecahan. Kalau saya akan bertanggung jawab dengan apa yang saya ucapkan asal kalian mau ketemu saya nanti di pengadilan. Masalahnya kalian punya uang nggak membiayai saya gitu loh. Kalau saya nggak mau keluarkan biaya sendiri kalau saya yang tertuduh. Ya, MM Aji silakan. Ada yang mau ditanyakan? Wah, muslim ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Hama MMG, ada yang mau disampaikan? Ya, cuma memberikan semangat sama Kak Uni. Insyaallah. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Siap abangku. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke abangku. Oke, di sini ada sebelum ke Hunter, kamu standby dulu ya. Kayak izinkan yang muslim. Bang Abimanyu muslim atau non muslim? Saya muslim Uni. Ya Bang Abimanyu, apa yang mau disampaikan Bang Abimanyu? Izin bertanya, saya ini awam Uni. Kitabnya orang Saya Kristen. juga awam. Ya, kitabnya orang Kristen itu diturunkan itu langsung apa berturut-turut kayak Al-Quran gitu nih? Kitabnya teman-teman kita Kristen itu adalah kitab yang dituliskan oleh beberapa orang yang mereka yakini sebagai orang yang melihat Yesus. Contoh, kitab According Matius. Menurut keyakinan mereka, kitab itu ditulis oleh Matius. Kitab According Lukas, menurut mereka kitab itu ditulis oleh Lukas. Kitab yang konon katanya ditulis Yohanes, kurang lebih seperti itu. Jadi
kitab-kitab mereka, kitab yang dikumpulkan, manual skrip, tulisan tangan, ya, dikodifikasi. Apa maksud dikodifikasi? Dikumpulkan. Salah satu kodeks Sinaiticus itu ditulis dan dikumpulkan di pertengahan abad keempat. Ini adalah kodeks yang tertua. Ada lagi kemudian dikumpulkan lagi manual skripnya. Disebut dengan kodeks apa? Ada kodeks Sinaiticus. Kalau ini saya wajib nih kasih tahu nih, karena ini saya silakan kalian validasi nih. Ini bukan mentafsir agama orang nih. Saya nggak bawa doktrin, saya bawa ilmu pengetahuan. Silakan aja kalian bantah. Kodeks Sinaiticus, kodeks Bizantium, apa kodek-kodek apa gitu ya? Kodeks satu lagi, aduh, ini jangan nih. Kodeks Vaticanus misalkannya, kodeks Vatikan. Atau Textus Receptus misalkannya. Itu nama-nama kodeks itu. Apa kodeks itu? Kumpulan manual skrip. Ada yang sudah dikanon, ada yang belum dikanon. Nah, begitu. Jadi kitab mereka itu ditulis. Berarti bukan kayak Al-Quran firman langsung kepada Rasulullah kayak gitu, bukan berarti ya? Kalau menurut keyakinan mereka, kitab yang mereka tulis itu adalah perkataan Yesus kepada murid-murid Yesus. Tapi ya, itu perlu pembuktian lebih lanjut lagi. Nanti kita jadikan bahan diskusi. Dengan tema transmisi kitab suci. Oke, terima kasih. Itu diklaim, tetapi kalau kita bisa lihat, ya, kita bisa pelajari, itu tidak langsung. Tapi itu berdasarkan analisis ya, berdasarkan baca Lukas pasal 1 nomor 1 tuh. Penyelidikan, hasil penyelidikan. Mungkin seperti itu. Begitu ya. Berarti hasil penyelidikan setelah 4 abad gitu nih maksudnya? Bukan 4 abad sih ya. Kalau manual skrip itu dipercayai mereka loh ya. Mereka percaya, dan saya nggak tahu metodenya apa. Mereka gunakan metode apa untuk mengetahui itu. Metodenya saya nggak tahu. Mereka percaya bahwa itu ditulis di tahun ke-70, 80 Masehi, ada yang 50 Masehi, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Bang, nanti gini aja, kalau mau lihat nanti saya buatkan nanti Mesia, cek mesia.org ya, di situ akan saya jabarkan insya Allah menggunakan data-data yang jelas. Oke, mungkin begitu. Oke, terima kasih Uni. Sama. Lanjut Uni. Oke, siap saya turunkan ya. Hunter muslim non muslim ya, Hunter tahu sih ya, di sini kalau non muslim itu bertanya saja. Silakan Hunter. Pertanyaan pertama. Satu aja sih Uni. Jadi gini Uni, saya pengen tahu tuh surganya orang Islam itu apa benar memecah-mecahkan perawan istri-istrinya? Ya iyalah, masa pecah perawan istri orang? Sebentar nih, kalaupun pemecah perawan istri-istrinya di surga, itu Allah Subhanahu wa taala sama Muhammad itu ikut peserta apa panitia? Coba jelaskan saya jawab ya. Oke. Di dalam surga Islam tidak sekotor otak kamu, Hunter. Mungkin di otak kamu mungkin kamu baca dalam kitab Wahyu bahwa ada kawin anak domba, di mana nanti kamu antri dikawini sama Tuhanmu. Jangan di mirroring, Uni. Saya kan nanya Islam, jangan di mirroring. Kenapa malu di mirroring? Jijik sama kitab sendiri. Kelakuan Tuhannya jijik. Surga ngesek di surga Uni. Kan gila itu. Berarti Tuhan kamu gila karena ada kawin anak Memecahkan domba. perawan itu artinya kan ngesek itu. Iya betul. Betul gak? Sejak kapan memecah perawan itu namanya masak-memasak? Waduh, bahaya berarti surga Islam ini. Masa ngesek? Kenapa bahaya? Berarti Jadi surga kamu Allah Subhanahu wa menjijikan. taala jadi panitia apa peserta Uni? Tuhan saya nggak masuk surga karena Tuhan saya pemilik surga. Beda sama Tuhan kamu yang punya kelamin. Bukan, masa surga begitu kudusnya kalian menjadikan begitu? Tunggu, emang kalau berhubungan badan suami istri itu perbuatan menjijikkan? Kehidupan di dunia itu sangat jauh Tunggu berbeda dulu, di saya surga. tanya. Berhubungan badan antara ibumu sama bapakmu itu perbuatan menjijikkan? Jangan mirroring, Anda kan malu ini. Kenapa Saya tanya mirroring ini. malu? Saya Udah saya tanya, mute ya, Allah nih. Subhanahu wa taala. Iya, karena Allah saya itu bukan Tuhan yang bakalan kawin seperti di kitabmu kawin anak domba, kamu antri nanti sama bapak sama ibumu kan? Nggak ada gitu, Hunter. Di dalam Islam itu Tuhan kami itu bukan Tuhan yang memiliki kelamin. Dari siapa? Tuhan saya, ya, bentar dulu. Saya bisa nggak kita diskusi Germo. Hunter? Berarti Germo kan Hunter atau mucikari?
Germo itu Tuhan yang ada dalam kitab kamu dalam Bilangan pasal 31 yang memberikan Dia perawan dan menyediakan. juga yang telah 72. memberikan bini-bini orang kepada dan menyediakan 100 istri dalam Matius 19:29 itu Jangan Germo. kejang Uni. Yang Jangan- mengizinkan pesundal masuk tuh Germo loh. Ya kalau pesundal itu nggak apa-apa. Coba Germo. jawab Uni. Kalau di Al-Quran saya nggak ada Germo. Kenapa? Tuhan saya itu adalah pemilik makhluk. Tuhan kamu bisa. Nah, kalau Tuhan kamu dikatakan Germo wajar karena Tuhan kamu pertama mengizinkan pesundal masuk. Ya, dan ada kawin anak domba. Bahkan Tuhan kamu yang kawin di situ. Yang ketiga, bahkan di kitab kamu, ya, di kitab kamu di Bilangan pasal 31 Tuhan memberikan upeti para perawan. Itu bisa dikatakan germo. Dan lebih parahnya lagi, Tuhanmu adalah tokoh utama dari pembuatan kejadian bokpe di depan masyarakat. 2 Samuel pasal 12 nomor 12. Di mana Tuhanmu ngambil istri Daud, ditiduri sama anaknya di depan publik tuh. Perbuatan macam apa itu? Hunter, kamu kalau nuduh agama saya, kamu nggak bisa punya bukti. Kalau saya punya data-datanya Hunter, di mana Tuhan dalam kitab 2 Samuel pasal 12 nomor 12 itu ngambil bini orang lalu di depan publik. Oke, kita bahas ayatnya. Kita perlihatkan dalil Tuhan yang terindikator sebagai germo. Ya, mari kita lihat. Kalau sama saya, kalau diskusi itu pakai data ya sayang. Jangan pakai kebencian. Nggak mempan sama saya. Sudah terbiasa saya menghadapi kebencian kalian. Karena saya lagi happy, saya kasih kamu data. 2 Samuel pasal 12. Oh iya, oke. Iya, sip. 5 menit lagi ya. Sama 12 nomor 13. Tempat kemarin lagi ya. Ya. Nih, kita lihat teman-teman ya. 2 Samuel pasal 12. Semuanya kita lihat dulu ya. Geramau itu cocok dinisbatkan kepada ini nih. Ini nih. 2 Samuel pasal 12 nomor takut. Aku takut ini nih. Kalian baca nih. Mana HP aku satu lagi? HP gue mana HP gue? Mana HP aku guys? Bentar guys. Loh, HP aku mana? Loh, kok HP aku hilang? Nah, 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8 mana? Tuhan akan mengambil ini. Ini man, dan di sini yang kau biarkan dibunuh oleh pedang Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunan sampai. Begini firman Tuhan bahwasanya malapetaka. Ini teman-teman baca ini ya. Ini ayatnya teman-teman yang muslim dicatat ayatnya ya. Nah, ini teman-teman yang muslim ya. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil bini-binimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan skidi papap hoba-hoba on the sky dengan istri-istrimu di siang hari. Ya ampun. Nah, baru itu ngeri itu ya. Tuhan mengambil bini orang terus dikit-dikit di bawah bolong the sky siang bolong. Nah, itu apa namanya? Menyediakan perempuan untuk dihihi sama laki-laki tuh geramo nggak? Geramo. Kalau Allah menyediakan istri-istri bukan geramo. Geramo itu menyediakan perempuan untuk digidik, di ya. Kalau Allah itu menyediakan bidadari untuk dijadikan istri. Geramo itu menyediakan perempuan untuk digandeng-gandeng gitu depan orang lagi coy. Itu kalau ada teater bokpe gitu, teater bokpe tuh dalilnya. Si apa nama orang yang beruntung itu yang menikmati bini-bini bapaknya? Tahu namanya Absalom, anaknya Daud. Bininya Daud diambil sama Tuhan, dikasih sama Absalom di papa pada siang bolong. Takut nggak kalian? Nggak takut. Kebayang nggak gitu gimana suasananya itu sangat mencekam gitu. Semua mata melihat pada waktu itu. Tuhan ngambil bini orang terus dianu-anu depan menontonlah semua manusia. Jadi film bokpe itu bisa jadi asal muasalnya dari sini. Ya. Gitu. Kamu nuduh-nuduh Tuhan saya geramau, sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan bidadari itu adalah wanita yang menjaga harga dirinya dan sangat sopan.
Di kitab elu, pesundal lebih dulu masuk surga. Ih, jangan menghujat, karena kalau kalian menghujat, saya nggak perlu menghujat balik. Saya cukup membawakan narasi yang dasarnya ada di kitab kalian, yang akan membuat seluruh gereja akan tersakiti, mamamu sama bapakmu bahkan akan ngamuk. Hunter, ngapain kau masuk di koma seripa? Terbongkar aib agama kita. Malu itu bapak sama mama. Andai bapak moyangmu bangkit dari kubur, dia nyesel melahirkan anak kayak kau. Gara-gara kau malu agamanya, dipermalukan, dibongkar aib agamanya. Aduh, Tuhan kita ternyata pernah memberikan bini orang kepada orang lain. Ngeri loh kalau sama saya. Kalau sama saya itu saya nggak perlu menghujat balik, nggak boleh di agama saya. Saya cukup membacakan kalau yang disebut dengan geramo menurut saya pribadi adalah orang yang menyediakan pesundal-pesundal dalam surga. Yang mengawini juga ikut-ikut serta kawin tuh sama jemaatnya tuh. Antri jemaat dikawinin. Begitu ya. Oh, sama saya nggak usah menghujat lah. Kenapa? Segereja kalian malu nanti. Sekeluarga kalian malu nanti. Bangkit dari kubur bapak moyang kalian nanti. Aduh, agama kita dibongkar aibnya Mas Ripa. Dulu aku nggak pernah baca ayat itu. Langsung kata nenek moyang si Hunter. Kenapa aku nggak pernah baca ayat itu? Baru tahu aku. Ternyata ada ayat begitu. Tuhanku ngambil bini orang lalu aham depan orang rame-rame. Takut. Nah, lanjut. Halo Edo. Baik-baik aja lah di sini. Duduh Tuhan saya germo, kurang ajar. Halo Kak Uni Usti. Ya halo. Wow, Muslim ya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istriku mualaf loh. Nah, itu bentar ya, kita jawab si Hunter dulu. Hunter, naik lagi si Hunter nih. Gimana Hunter? Tuhan kamu sudah cukup Jangan menjadi... kejang lah Uni. Kasihan saya lihat kejang? ajaran kalian ini. Ajaran sesat. Iya, ajaran apa? Ajaran sesat Masa gimana? Allah Yang Subhanahu sesat wa itu Ta'ala ada Tuhannya 3. Ajaran sesat itu Tuhannya 3. Tuhannya nyamar-nyamar jadi manusia. Itu ajaran sesat tuh. Tuhannya berkelamin, berbulu dan berlendir. Itu sesat banget tuh. Ya, dan Tuhannya kawin. Saya nggak mau nyembah berhala kawin, sayang. Itu baru sesat banget. Sesat lagi menyesatkan. Kok saya dibilang kejang? Udah Hunter, kamu di bawah aja ya. Kamu akan memicu konflik beragama karena kamu itu bukan orang yang ingin tahu tentang agama dan kamu sedang mengencingi agama Kristen karena kamu mewakili Kristen. Justru kami menunjukkan bagaimana kelakuan orang yang mengaku Kristen di komal saya itu sangat tidak beradab. Ya, bicara tanpa data lalu menuduh Tuhannya umat Islam karena memberikan bidadari. Sejak kapan menikahkan orang lain itu adalah germau? Germau itu menyediakan perempuan untuk dihihihi tanpa pernikahan seperti yang dilakukan Tuhanmu. Nauzubillah min zalik. Dan ya Allah, subhanallah, hamba bersaksi ya Allah bahwa itu bukanlah engkau ya Allah. Itu adalah fitnah terhadapmu yang keji dari mereka, pencipta kitab yang terkutuk ya Allah. Mereka mengutuk Tuhan, maka sejatinya kitab mereka adalah kitab terkutuk ya Allah. Hamba berlepas diri dari penghujat-penghujat ini ya Allah yang mengatakan bahwa percaya, mengimani bahwa Tuhan mengambil istri orang lalu ditiduri siang bolong oleh anaknya. Astagfirullahalazim. Nauzubillah min dzalik. Kami berlepas diri ya Allah dari penistaan terhadapmu ya Rahman ya Karim. Kami tidak membenarkan hal itu ya Allah. Subhanallah, Allah Maha Suci dari apa yang kalian tuduhkan. Allah adalah Tuhan yang mengetahui siapa hamba-hambanya, memberikan istri-istri bukan memberikan pesundal.